Halo everyone, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Pertama Putri, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting, seru, dan pastinya berguna banget untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu teori komunikasi. Nah, teman-teman, Kenapa sih kita harus berkomunikasi? Kenapa? ya karena sadar atau nggak sadar, seringkali kita berkomunikasi, entah itu berbicara dengan teman, menonton konten TikTok, membaca berita, bahkan di dunia pekerjaan maupun organisasi seringkali kita melakukan proses komunikasi. Nah, lewat teori-teori ini kita akan belajar nih, gimana sih caranya komunikasi itu bisa mempengaruhi hubungan, cara kerja media, bagaimana informasi itu bisa tersebar, dan bagaimana pola interaksi komunikasi terbentuk di masyarakat maupun organisasi. Nah, dalam video kali ini aku akan menjelaskan 25 teori komunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa yang santai, dan tentunya dengan contoh yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. So, siap-siap ya! Karena setelah nonton video ini, cara kamu melihat komunikasi akan berbeda. Kalau udah siap, yuk kita lanjut ke teori yang pertama. Nah, oke teman-teman, untuk yang pertama yaitu ada teori interaksi simbolik. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang itu berkomunikasi menggunakan simbol yang diberikan, baik itu berupa ekspresi wajah maupun gestur. Nah, makna yang muncul dari simbol yang diberikan itu adalah hasil persetujuan. Contohnya seperti ini. Saat seseorang memberikan simbol kedua jempol, maka ia sedang menyetujui sesuatu. Dan kita memahami bahwa itu adalah simbol persetujuan, bukan sebuah ancaman. Nah, untuk yang kedua, ada teori pertukaran sosial, di mana teori ini menjelaskan bahwa seseorang itu menjalin hubungan untuk mendapatkan keuntungan, bukan kerugian. Jadi untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Contohnya seperti ini. Saat kita masih berteman dengan sahabat kita itu mendapatkan keuntungan. Keuntungan apa yang kita dapat? Pertama, rasa nyaman. Kemudian hubungannya nggak toksik dan gak bikin kita stres. Nah, disitulah kita menjalin hubungan karena kita juga mendapatkan keuntungan dari dia, seperti itu. Nah, selanjutnya ada teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan itu terbentuk melalui self-disclosure atau membuka diri secara bertahap. Contohnya seperti ini, teman-teman. Awalnya kita itu dekat dengan seseorang, pertama berkenalan dengan nama, hobi, makanan favorit, minuman favorit. Kemudian lama-kelamaan hubungannya semakin erat, kita mulai percaya, membuka diri dengan curhat tentang keluarga, masalah ekonomi, masalah kehidupan, masalah percintaan, bahkan rahasia terbesar pun kita ceritakan kepada dia karena kita merasa nyaman dengan dirinya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, yaitu ada teori jarum hipodermik, di mana teori ini itu menjelaskan bahwa media massa itu pengaruhnya sangat kuat untuk pikiran masyarakat, seperti jarum hipodermik yang disuntikan ke dalam pikiran seseorang. Contohnya seperti ini, ketika ada berita hoax di TV mengatakan bahwa obat A itu dapat menyembuhkan semua penyakit, kemudian masyarakat itu langsung membeli tanpa mencari faktanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada teori use and gratification, di mana teori ini sering disebut sebagai teori penggunaan atau kepuasan. Pada teori kali ini, audiens itu sangat pintar dalam memilih media untuk kebutuhan mereka. Contohnya untuk kebutuhan hiburan, informasi, bahkan untuk kebutuhan belajar. Contoh kecilnya seperti ini, kita memilih Instagram untuk mencari info loker, info magang, dan sebagainya. Kita menggunakan TikTok untuk media hiburan, dan kita menggunakan YouTube untuk media belajar. Selanjutnya ada teori kultivasi, di mana teori ini itu menjelaskan bahwa semakin kita terpapar oleh media, maka media akan membentuk cara pandang kita terhadap dunia. Ketika kita sering menonton isu kriminal, maka kita akan merasa takut bahwa lingkungan kita akan seperti itu. Ketika kita sering mendengarkan isu tentang perselingkuhan, maka kita akan takut untuk menikah. Seperti itulah teori kultivasi bekerja. Kemudian ada teori agenda setting, di mana teori ini menjelaskan bahwa media itu tidak mengatur apa yang harus kita pikirkan, tetapi dia mengatur apa yang kita pikirkan dengan cara memilih topik yang ditonjolkan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau media itu sering memunculkan isu tentang pembulian, maka lama-kelamaan kita akan menganggap bahwa isu pembulian ini sangat serius dan harus ditangani. Kemudian ada teori informasi organisasi, di mana teori ini menjelaskan bahwa informasi yang mengalir melalui organisasi itu agar tidak terjadi ambiguitas atau salah paham. Contohnya, ketika ada SOP di kantor, kemudian HRD
melanjutkan kembali penjelasannya melalui email WA agar tidak ada salah paham dalam ketentuan SOP yang diberikan oleh kantor tersebut. Selanjutnya yaitu ada teori jaringan, di mana teori ini menjelaskan bahwa komunikasi itu bisa berjalan dengan jaringan sosial, termasuk siapa saja yang menjadi penghubung informasi. Contohnya di dalam sebuah kelas itu ada pusat gosip. Karena apa? Karena semua informasi itu pasti melalui dia. Kemudian selanjutnya ada teori performa komunikasi. Teori ini menjelaskan bahwa kita berkomunikasi itu seperti bermain peran, di mana ada aturan dan konteks sosial. Contohnya saat teman-teman menjadi seorang MC, pasti dengan gaya yang formal, bahasa yang formal, dan bisa menarik audiens. Tapi beda lagi ketika kita berbicara dengan teman, kita menggunakan bahasa yang lebih santai dan gaul. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada teori social learning, di mana teori ini menjelaskan bahwa seseorang itu bisa belajar berperilaku dengan cara meniru dan mengamati seseorang yang ia anggap sebagai role model untuk dirinya. Contohnya seperti saya, yang termotivasi dengan Sherly Anavita dan menjadikan beliau sebagai role model saya, karena saya ingin menjadi seperti beliau yang bisa memotivasi anak muda, kemudian bisa memotivasi perempuan, serta bisa datang di acara-acara seminar karena saya ingin menjadi seorang motivator, maka saya menjadikan Sherly Anavita sebagai role model untuk saya. Kemudian selanjutnya yaitu ada teori social information processing, di mana teori ini menjelaskan bahwa seseorang itu bisa menjalin hubungan yang erat walaupun hanya komunikasi melalui online. Komunikasi online ya teman-teman, dan tidak bertemu secara langsung tetapi bisa menjalin hubungan yang erat. Contohnya seperti ini. Kita nyaman dengan seseorang yang ada di media sosial, chatan via WhatsApp, DM via Instagram, kita nyaman cerita, curhat dengan mereka melalui komunikasi online. Nah, itu disebut sebagai teori social information processing, di mana hubungan itu bisa erat walaupun hanya komunikasi melalui online. Oke, selanjutnya yaitu ada teori strukturasi, di mana teori ini menjelaskan bahwa struktur sosial itu saling berhubungan dengan perilaku manusia. Adanya sebuah aturan karena manusia melakukannya, dan manusia mengikuti aturan karena struktur yang ada. Contohnya, aturan rapat harus formal. Itu ada karena ada manusia yang melakukannya. Dan manusia melakukan itu karena struktur dan aturan yang sudah dibuat. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada teori remediasi, di mana teori ini menjelaskan bahwa media baru itu hadir dengan memodifikasi atau mengulang format media lama, bukan menggantikannya. Contohnya, surat kabar diganti dengan portal berita digital, kemudian radio diganti dengan podcast, dan televisi diganti dengan YouTube. Selanjutnya yaitu ada teori difusi inovasi, di mana teori difusi inovasi ini menjelaskan bahwa sebuah inovasi itu bisa menyebar dan diterima oleh masyarakat melalui tahapan dan kategori pengguna. Contohnya seperti ini, teman-teman. Awalnya kan sedikit ya yang menggunakan QRIS. Nah, lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan masyarakat dengan menggunakan QRIS. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada teori agenda building, di mana teori ini menjelaskan bahwa isu publik, media, maupun pemerintahan saling mempengaruhi dan menentukan agenda berita. Contohnya, masyarakat banyak melaporkan mengenai kasus kekerasan pada anak. Kemudian, media membuatkan berita dan pemerintah membuat undang-undang baru. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada teori spiral of silence, di mana teori ini menjelaskan bahwa seseorang itu akan diam ketika pendapatnya itu berbeda dari mayoritas. Contohnya, ketika kamu nggak setuju nih sama tren skincare tertentu, tetapi teman-teman kamu itu banyak yang setuju, bahkan hampir semua, maka di situ kamu akan diam. Karena apa? Karena kamu takut dikucilkan. Jadi penjelasannya seperti itu, ketika kamu berbeda pendapat dari banyaknya mayoritas, maka kamu akan diam karena takut dikucilkan. Nah, oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada two-step flow theory, atau biasa disebut sebagai teori aliran dua tahap, di mana teori ini menjelaskan bahwa seseorang itu tidak langsung terpengaruhi oleh media, tetapi melalui opinion leader. Contohnya, ketika media memberitakan bahwa ada teknologi baru, masyarakat tidak langsung percaya, tetapi ketika ada ahli teknologi yang membahas melalui YouTube, masyarakat langsung percaya dan mengikuti. Itulah disebut sebagai two-step flow theory. Nah, selanjutnya yaitu ada expectancy violation theory, atau disebut sebagai teori pelanggaran ekspektasi, di mana teori ini menjelaskan mengenai reaksi seseorang ketika komunikasi yang diterima itu melanggar ekspektasi mereka. Contohnya, saat kamu terlambat mengerjakan tugas, kemudian kamu berekspektasi bahwa guru kamu akan memarahi kamu. Tetapi kenyataannya, beliau berkata, santai aja dulu, yang penting tugasnya selesai. Kemudian kamu kaget, tetapi dalam kaget yang sisi positif, seperti itu.
Selanjutnya yaitu ada uncertainty reduction theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Ketidakpastian maksudnya gimana? Nah, jadi gini, saat kamu bertemu pertama kali dengan seseorang, maka kamu akan melakukan komunikasi untuk mengurangi rasa tidak tahu dan rasa canggung. Contohnya, ketika kamu pertama kali bertemu di dunia perkuliahan dengan seseorang, dengan temanmu sekarang, maka hal yang pertama kali kamu tanyakan adalah, nama kamu siapa? Tinggal di mana? Seperti itu kan? Nah, itu digunakan agar apa? Agar suasana itu tidak awkward. Jadi, ini disebut sebagai teori pengurangan ketidakpastian. Ketidakpastian yaitu rasa canggung kamu. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu ada cognitive dissonance theory atau teori ketidaksesuaian kognitif. Jadi, teori ini itu menjelaskan bahwa manusia itu akan tidak nyaman ketika ia melakukan atau percaya pada dua hal yang bertentangan. Kemudian ia mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. Contohnya seperti apa sih? Jadi gini, ketika kamu ingin membeli fast food, tapi kamu tahu bahwa fast food itu nggak baik untuk kesehatan kamu. Terus kamu mencari alasan dengan berkata, gak apa-apa lah, aku capek, butuh reward, gak apa-apa lah sekali-kali, gak apa-apa lah aku juga capek banget nih dari kampus, gak sempet untuk beli makanan-makanan sehat, gak sempet untuk membeli makanan-makanan sayuran seperti itu. Jadi kayak ya udah kamu itu membenarkan tindakan kamu gitu walaupun kamu tahu itu salah. Oke, next yaitu ada framing teori atau teori bingkai media, di mana teori ini menjelaskan bahwa media itu tidak hanya menyampaikan fakta tetapi juga membingkai informasi agar audiens bisa memahami dengan sudut pandang tertentu. Contohnya, ada berita berjudul remaja menyebabkan kerusakan versus yang B, judulnya itu korban sistem pendidikan, remaja terlibat kerusakan. Nah, ini tuh dua angle dan dua kesan yang berbeda. Jadi, tinggal pilih mana yang harus lebih dibingkai informasinya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu relational dialectic theory, di mana teori ini menjelaskan bahwa manusia itu ingin memiliki hubungan dekat dengan seseorang, tetapi ia juga ingin memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Contohnya kamu pacaran, kamu senang, ingin chatan terus, bertemu bareng, main bareng, tetapi sewaktu-waktu kamu juga ingin punya waktu untuk sendiri. Nah, seperti itulah penjelasannya. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah memasuki teori yang ke-24 mengenai media richness theory. Teori ini menjelaskan bahwa media itu memiliki tingkat kekayaan komunikasi yang berbeda. Semakin kaya medianya, maka akan semakin efektif komunikasi pesan yang rumit. Contohnya, media yang paling kaya yang pertama adalah apa? Tatap muka. Yang kedua adalah video call. Yang ketiga adalah telepon. Yang keempat adalah chat teks. Dan yang terakhir itu adalah poster. Nah, teman-teman, yang terakhir yang ke-25 yaitu ada face negotiation theory. Teori ini menjelaskan bahwa budaya atau latar belakang seseorang itu dapat mempengaruhi dan menjaga harga diri serta wajah mereka ketika dalam konflik. Contohnya, orang Asia itu terkenal tidak langsung saat mengkritik seseorang. Karena apa? Takut mempermalukan lawan bicaranya. Tetapi berbeda dengan budaya barat, di barat itu lebih terkenal langsung dan to the point saat mengkritik seseorang. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan mengenai 25 teori komunikasi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!